Ali bin Abi Thalib ketika melamar Fatimah, Ustaz, maharnya kalau nggak salah baju zirah ya, benar nggak? Benar ya, baju zirah maharnya. Jadi dimudahkan, ya, sama Rasulullah dimudahkan. Tapi tidak berarti yang belum menikah di sini kemudian bisa bilang kepada yang belum menikah di sini, kalau gitu dimurahin dong, gitu ya. Ada yang kadang-kadang Iwan kan saya suka berpikir juga ya, ketika Iwan minta ini kita maharnya Al-Fatihah aja ya. Ini emang tulus, ya. Emang tulus karena niatnya biar mendekat gitu ya kepada 7 ayat yang diulang-ulang itu, atau biar ngirit. Nah, kita nggak tahu ya. Terkait ini yang para bapak, saya menganjurkan ada satu sunnah yang kalau dibilang semua bagian kehidupan Rasulullah itu sunnah gitu kan. Orang sering ngambilnya poligami aja kan, ya. Padahal monogaminya juga sunnah. Padahal Rasulullah memberikan mahar. Tahu nggak berapa harga maharnya yang diberikan Rasulullah kepada Khadijah? 330 juta. Ini dihitung dalam buku Ting Dinar. Jadi di buku Ting Dinar itu Mas Edi Kurniawan dia menghitung kekayaan para sahabat, sehingga dia melihat bahwa ternyata di zaman sahabat itu meskipun mereka zuhud, keluarganya zuhud, istrinya zuhud, mereka sederhana, tetapi miskin itu adalah pilihan, by choice. Bukan miskin karena mereka nggak bisa nyari uang. Kalau zaman para sahabat ya. Tapi Rasulullah gitu memberikan mahar yang baik ya untuk Khadijah. Jadi kita bilang juga nanti kepada Iwan yang belum menikah ya, kepada Iwan yang mau menghadap ya, ayo kalau maharnya mau sunat boleh gitu ya. 330 juta dapat rumah satu ya. Amin ya Allah, amin. Namanya doa aja nggak apa-apa ya. Amin. Lanjut lagi. Mudah, lanjut lagi Mas. Iya, mudah secara sosial. Kalau belum nikah ya, apalagi ke pengajian ya sama Ustadz, terus kepergok berdua-berdua gitu risih nggak? Biasa aja Pak. Anak bandel ya. Tapi kalau sudah berdua itu secara sosial lebih enak ya. Kita statusnya jelas. Ya, makanya jangan mau kalau ada yang mengambangkan teman-teman ke ini kan tren zaman sekarang ya, gaya anak-anak metropolitan ya, gayanya apa? HTS, hubungan tanpa status. Jangan mau yang HTS, TTS gitu ya, pokoknya jangan deh gitu ya. Kita yang jelas-jelas aja deh. Karena nikah itu memberikan keamanan secara sosial, kita punya identitas yang jelas. Istrinya ini ada yang bertanggung jawab untuk kita ya. Kemudian secara sosial juga kalau mau kemana-mana ya berdua itu sudah jelas ya. Kalau sampai kemalaman ya di hotel itu juga sudah jelas ya. Nggak ada yang gerbek-gerbek ya. Pokoknya aman lah. Saya nggak tahu ya, tapi saya suka buat yang kadang-kadang lagi mungkin atau nggak sekarang nanti ada godaan-godaan apa ya. Saya suka dek aja gitu sama keberanian mereka yang berselingkuh, apalagi sampai ke hotel. Kenapa? Saya baca di koran itu bukan cuma 1-2 berita orang. Pesannya ketika mau selingkuh ngomong ke bapak-bapak ini, enggak ya, yang ibu-ibu juga harus diingatkan ya. Ya, jadi itu yang ketika selingkuh itu meninggal salah satunya. Jadi ada yang bapak-bapak meninggal. Jadi bayangkan perasaan pasangannya, bayangkan perasaan anak-anaknya, dan bayangkan perasaan dia kalau dia nggak meninggal, gitu. Kan malu banget gitu. Ada kepala sekolah yang meninggal ternyata selingkuh sama guru yang dia mengajar. Jenazahnya ditemukan di mana? Di hotel. Ya, na'udzubillah tadi. Kematian tuh bisa kapan aja. Makanya kalau kita ingat mati, kata Rasulullah, benar-benar orang yang cerdas itu orang yang ingat mati, karena ingatan ini mencegah kita untuk yang macam-macam gitu ya. Oke, lanjut juga. Mudah secara ibadah ya. Jelas semuanya jadi ibadah, nyari nafkahnya jadi ibadah ya kan, kemudian menafkahi istri juga ibadah, kemudian secara ibadah haji juga ya kan diperlukan mahram. Kalau yang belum 40 ya, kalau sudah 40 terserah lagi mau jalan sama siapa ya. Kalau yang belum 40 kalau nggak salah, kalau buat perempuan kan dibutuhkan, atau belum sama sudah dibutuhkan mahram kalau saya nggak salah ya. Oke, lanjut lagi. Nikah itu mudah dan memudahkan gitu, tapi tidak